objek, kemudian ada dimensi, ada proporsi, ada harmoni. Nah itu mungkin kalau tak jelasin nggak selesai hari ini. Itu yang penting gambarannya seperti itu. Yang pertama kali, poin pertama adalah penampilan. Teman-teman bisa lihat penampilan pohon yang di arena kontes itu performnya harus seperti apa untuk bisa berprestasi. Secara keseluruhan dulu, karena bicara penampilan adalah seluruh objek yang ada dalam pohon ini, baik dari pemotongan percabangan, finishingnya, kemudian peletakannya di dalam pot, ditambah nanti kalau ada pakai meja, tatakan pakai meja lagi, sehingga bisa menambah nilai plusnya pohon itu sendiri. Nah cuma itu pun juga tidak mudah, kadang-kadang ada yang salah juga, terlalu ramai juga aksesoris kebanyakannya juga, jadi akhirnya malah nilainya juga jadi blunder. Jadi semuanya adalah pakai unsur keseimbangan. Oke, dari penampilan kita bisa pecah lagi menjadi beberapa turunannya, yaitu pertama keseimbangan visual, kemudian realitas alam. Realitas alam itu adalah seminim mungkin kelihatan jejak tangan manusia. Contoh, bekas kawat, kalau bisa proses pembuatannya dulu, bekas kawat itu jangan sampai masuk terlalu dalam, karena nanti begitu udah jadi masih ada alur bekas kawatnya, berarti termasuk kategorinya cacat atau pengurangan nilai. Kemudian luka potong, luka bekas potongan sebisa mungkin sudah kambiumnya sudah cukup jalan, menutupi minimal ya sisa kecil bolong di tengah nggak apa-apa, tapi proses kambium sudah berjalan. Nah, poin yang paling sulit di dalam penampilan adalah poin ketiga, yaitu penjiwaan atau kesan dan pesan dari pohon itu kepada si audiens yang melihat. Nah ini kunci yang paling susah menurut saya pribadi setelah saya tekuni di dunia bonsai, karena disinilah letak penggabungan antara unsur seni yang punya kita, rasa dari kita tuangkan dalam objek pohon yang notabene benda hidup, dia bergerak, waktu demi waktu dia berubah. Nah, proses penggabungan ini adalah cipta karya kita yang kita tunjukkan dalam sebuah objek bonsai. Ini hanya bisa kita tempuh, kita dapatkan dalam proses perjalanan waktu kita berkarya. Tidak ada istilah instan di dalam bonsai. Oke, kembali lagi. Nggak ada istilah instan, berarti kalau karbitan masih boleh kan? Beda tipis. Oh, beda tipis. Oke. Nah, saya mau bertanya tadi soal bicara poin ketiga ya. Iya. Masalah penjiwaan sampai akhirnya pesan dan kesan dari pohon tersebut sampai. Ada pakem tersendiri tidak sebenarnya? Contoh, kayak ini kan pohon ini cenderung lurus ya Bang. Ya. Nah, pesan-kesannya itu kita lihat dari sudut pandang mana? Akan berbeda dong otomatis dengan pohon yang air terjun atau cascade. Betul, ya. betul. Jadi gini, istilahnya pesan dan kesan ataupun penjiwaan itu adalah, kalau mungkin bahasa lebih dalamnya lagi ya, mungkin yang teman-teman pernah belajar filosofi tentang bonsai adalah rohnya karya kita. Hampir sama dengan lukisan ya. Lukisan nggak setiap lukisan asal coret jadi. Di bonsai pun juga tidak asal membuat karya langsung jadi enak dilihat. Simple jawabnya cuma gini aja Mas. Buat siapapun yang melihat, mungkin orang awam sekalipun, begitu melihat pohon ini minimal dia komentar, wah udah kayak pohon besar ya. Oke. Itu satu kunci yang paling gampang gitu. Kalau orang awam pun sudah melihat, oh ini udah kayak pohon besar ya, berarti satu pesan sudah nyampe. Setuju. Itu yang paling simpel itu. Oke, nah lalu dari 3 pohon ini, nah ini kan ada yang mendapatkan apa nih? Bendera hijau. Bendera hijau, merah, lalu dapat 3 bendera. Nah dari sisi sini tuh berarti masuk ke ranah mananya nih Bang? Sampai penentuan ini kan berarti pakemnya 3 tadi tuh ya? Iya betul. 3 paham tadi.
Nah, kenapa dia? Sedangkan kalau kita lihat batangnya juga sudah tua nih ya. Maksudnya Betul. karakternya, Iya. ya kan? Kenapa Oke. dia malah mendapatkan hijau? Oke, nanti mungkin untuk yang ini pertanyaannya ini nanti di Dikit. Oke. kedua ya. Siap. Karena kita baru di poin pertama ini. Oke. Biar nanti runtutnya enak. Oke, saya lanjut di yang kedua dulu ya. Oke, siap Mas. Nah, kita masuk setelah penampilan, kita masuk ke gerak dasar. Gerak dasar adalah alur gerak batang, mulai dari kaki, pinggul, batang atau badan, lari ke leher langsung ke kepala, sesuai dengan arah gayanya dia. Karena masing-masing pohon punya gaya yang berbeda. Kalau dia selenting yang enak yang bagaimana? Cokan yang bagaimana? Nah, itu perlu semuanya kita pelajari. Dan tidak mungkin tidak bisa. Karena teman-teman hadir di sini bisa melihat referensi yang ada di sini. Ada 58 pohon jadi, ya 58 referensi yang kita dapat dengan gaya pohon yang berbeda. Jadi gerak dasar itu paling simpel, kita lihat gayanya dulu apa, tinggal enak enggak gerak dasarnya itu. Nah, satu juga kunci buat teman-teman kenapa gerak dasar ini sangat penting. Dari 4 kolom penilaian tadi, Yuri bertugas, kuncinya pertama yang kita pegang adalah pohon itu punya nilai tinggi atau tidak itu di gerak dasar. Walaupun dia di urutan kedua dari kita cara bertugas, tapi waktu kita melihat penampilan oke, begitu kita detail, kita lihat pohon per pohon, begitu gerak dasarnya dia lemah, mau nggak mau nanti dia kan poinnya akan turun. Nah, buat yang senang belanja ini ya kunci juga, kasih bocoran sedikit boleh lah. Kalau nyari pohon mungkin yang daerah kontes ini boleh dilihat, jangan hanya patokan bendera. Suka kecolongan, wah ini udah bendera merah nih, saya beli. Jadi kadang-kadang itu jebakan Batman itu. Kenapa bisa dibilang jebakan Batman, Pak? Ya, karena Yuri bertugas kan dari 4 poin ya, 4 kolom. Begitu penampilan oke, gerak dasarnya biasa, keserasiannya oke, kematangan oke. Pohon sudah siap dong, sudah rapi. Tapi kan dia nggak nyadar gerak dasarnya lemah. Yap. Yang Nah, bisa dipahami. Jangan salah juga, ini kenapa ini masih merah, ini yang berprestasi. Belum tentu pohon ini nanti ke depannya akan nggak bisa ngalahkan pohon ini. Karena masih proses, ini gerak dasarnya tinggi, hanya kematangannya dia kalah sama ini. Betul. Akhirnya poinnya nilai masih di bawah pohon yang pada hari ini dinilai menang ini. Nah, itu poin di gerak dasar. Ya. Kemudian lanjut kita di poin ketiga dari teknik penjurian, yaitu keserasian. Keserasian adalah paling simpel kita melihat antara pot dengan pohon. Gayanya pohon itu cocok nggak? Ukurannya pohon cocok nggak dengan pot itu? Loh, berarti pot itu pun masuk ke dalam kategori keserasian itu tadi? Betul. Tidak hanya bicara ukuran batang dan cabang? Tidak. Oh. Justru pot salah satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan, bahwa dia sangat menentukan hasil akhirnya. Betul. Salah mengukur potnya akan salah di nilainya juga, dan akan mengurangi nilai. Betul, betul. Ada yang bilang, wah pohonnya segini kok potnya itu, akhirnya kedodoran kan gitu. Kemudian ada sedikit mungkin di kolom keserasan ini ada yang agak perlu kita pelajari, mungkin teman-teman harus baca-baca juga. Nah, di dalam poin keserasan itu di situ ada kita bicara perspektif, jarak pandang kita terhadap objek. Kemudian ada dimensi, ada proporsi, ada harmoni. Nah, itu mungkin kalau tak jelasin nggak selesai hari ini. Itu yang penting gambarannya seperti itu. Nah, dari sekian banyak poin tadi kita harus bisa mengambil garis merahnya, bahwa nanti hasil akhirnya semuanya kita tuangkan dalam sebuah objek. Kemudian yang poin terakhir di sisi kematangan. Nah, kematangan buat saya pribadi, saya selalu kalau saya bertugas kemana-mana hanya satu pesan, kita jangan hanya lihat kematangan itu di ujung perantingan.
ini sangat gampang kita menilainya. Tapi tolong diperhatiin kematangan di dalam tahapan batang utama mulai dari bawah, bagian ke arah ke atas, ke arah leher sampai kepala. Itu tahapan pengecilannya harus natural. Kalaupun ada bekas potongan, itu juga ada bekas potongan, tapi lukanya sudah cukup tertutup. Itu baru yang batang. Demikian pula di percabangan, semuanya harus pakai tahapan. Satu cabang aja ini bisa, satu jalur ini bisa 5 sampai 7 tahapan pemotongan untuk mencapai pohon yang maksimal. Mungkin sementara penjelasan dari itu ada teman-teman dari pertanyaan. Ini nih aku yang terakhir dulu nih nanya. Satu cabang bisa melalui proses 5 sampai 7 kali pemotongan. Betul. Untuk Tahapan mencapai pemotongan. tahapan, untuk mencapai bentuk yang ideal ya. Iya. Nah, bicara ini pengarahan Basul, saya mana aja nih, Bang. Kalau cabang segini lalu 7 kali proses tahapan ya, pemotongan, Iya. itu bisa berapa tahun, Pak? Untuk ukuran anting putri sebesar ini? Untuk anting putri ukuran medium dengan lingkar batang anggaplah ini 10 cm, kita harus mencapai hasil maksimal 3 cm di pangkal titik tumbuh cabang. Pangkal tumbuh ya, 3 cm. potongan pertama berarti. Oke, betul. Nah itu kita bisa capai dalam waktu kalau kondisi subur sekitar 2 tahun lah. 2 tahun baru tahap awal ya. Tahap awal. pemotongan. Oke. 1 kali tahap. 1 tahap. Masuk ke tahap berikutnya karena mungkin agak lebih kecil, ya anggaplah setahun lah. Oke, siap. 3 tahun ya, 3 udah. tahun. Ini baru bicara cabang nih ya. Betul. Cabang, oke. Tapi ya itu kan kita tidak hanya ngurusin satu cabang. Satu, tapi kan semuanya- keseluruhan. Ya, Betul. Ya hitung-hitungan untuk membuat cabang ideal paling enggak kita bisa kisaran di 3-4 tahun. 3-4 tahun ya. Coba buat para pengunjung Grand Galaxy Park Mall yang masih di atas yang mau mendekat silahkan. Bisa bayangin ya, hanya untuk membentuk sebuah cabang itu melalui 5 sampai 7 tahapan pemotongan. Dengan waktu yang tidak cepat ya Mbak ya. Ini baru